Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab tawassul dengan sub pembahasan tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassulu, adapun tawassul bi atharihi dengan beberapa barang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan membahas tentang hukum tawassul dengan barang-barang peninggalan Nabi Muhammad. Misalnya tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad, atau tawassul dengan bajunya Nabi Muhammad, atau tawassul dengan rambutnya Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya? Itu nanti akan dibahas di pembahasan yang singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabatah, terdapat riwayat anna sahabata, sungguhnya sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, kanu, ada siapa mereka, siapa sahabat Nabi, yatabarrakuna, mengambil barakah, siapa sahabat, bi atharihi, dengan beberapa barang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadat tabarruku, adapun mengambil barakah, laisa, tidak ada apa tabarruk, laisa tidak ada apa lahu, laisa tidak ada itu lahu bagi tabarruk, illa maknan, kecuali makna, wahidun, yang satu. Ala, ingat-ingat bahwa adapun tabarruk, at-tawassuluh, tawassul bi atharihi, dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Tawassul ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Li'anna tawassulah, karena sungguhnya tawassul, ia kalau terjadi apa tawassul, ala wujuhin, itu atas beberapa jalan, katsiratin, yang banyak, la, tidak, ala wajid, atas jalan wahidin, yang satu. Jadi menjelaskan sini, sabata anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yatabarrakuna bi atharihi. Di sini jelaskan bahwa terdapat beberapa riwayat bahwa sahabat Nabi itu mengambil barakah, tabarruk, dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Yakni mengambil barakah, mengambil manfaat dari barang peninggalan Nabi Muhammad. Wa hadat tabarruku laisa lahu illa ma'nan wahidun, ala wa huwa tawassulu bi asahi Allah ta'ala. Tabarruk ini artinya apa? Tabarruk ini artinya bahwa juga tawassul. Kalau mana harfiahnya, tabarruk ini tidak ada kecuali makna yang satu, yaitu tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Artinya kalau tabarruk itu ya tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Misalnya Ummi Sulaim. Ummi Sulaim itu punya kirbah. Apa kirbah itu? Kirbah itu tempat wadahnya air yang terbuat dari kulitnya kambing. Jadi kalau dulu itu kan nggak ada jerigen kayak sekarang. Nah, kambing itu dikulitin, dibuka dengan hati-hati, itu utuh, kemudian dijahit lagi. Ini bentuknya kayak
kambing kecuali nggak ada kepalanya, lalu dijahit lagi dengan rapi. Lah itu jadi tempat penyimpanan air, tempat untuk mengambil air kayak modelnya jerigen kalau sekarang itu namanya kirbah. Nah, apa Ummi Sulaim itu? Dia mempunyai kirbah. Yang kirbah dulu itu waktu zaman Nabi masih hidup, Nabi Muhammad itu pernah minum melalui kirbah itu, sehingga permukaan kirbah atau tempat ngisinya kirbah itu ada bekas bibirnya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi oleh Ummi Sulaim itu? Tempat itu tadi itu dipotong, disimpan. Kalau ada orang sakit atau keluarganya sakit itu direndam ke air, kemudian airnya diminum, mengambil barakah supaya disembuhkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ambil barakah dengan tempat bekas di mana Rasulullah itu minum air melalui kirbah. Ternyata sembuh. Wah, sembuh. Setiap ada orang sakit datang pada Ummu Sulaim itu, minta supaya diberi air, kemudian airnya itu direndamin direndamin kirbah itu dan diminum, sembuh. Dan ini hadisnya sahih. Nah, itu namanya itu tabarruk dengan barang bekas Nabi Muhammad atau barang peninggalan Nabi Muhammad. Maka katanya di sini apa katanya? Bahwa orang tabarruk itu hakikatnya adalah tawassul dengan Nabi Muhammad. Karena bentuk-bentuk tawassul itu beraneka ragam. Li'anna tawassul yaqa'ala wujuhin katsiratin la ala wajhin wahidin. Tawassul itu beraneka ragam, bukan hanya bentuk yang satu, macam-macamnya banyak. Di antaranya tadi itu menyebutkan tabarruk, ngambil barokah. Karena tawassul dengan Nabi Muhammad, tawassul dengan barang bekas Nabi Muhammad, dengan barang tempat di mana Rasulullah itu minum, kemudian tawassul kepada Allah supaya oleh Allah disembuhkan. Kalau tempat bekas minumnya Izul, Bani Mabaras dan Sarah, ya ada barokah. Nah, siapa lagi misalnya? Siapa? Cahyo misalnya nginum gelas, mereka dia pasti minum tanpa tabu, mabuk. Tapi kalau Rasulullah, kan Rasulullah itu hamba Allah yang istimewa, sehingga apa? Nah, bekas tempat minumnya itu ada barokahnya. Seperti dilakukan oleh Ummu Sulaim, ternyata menyembuhkan orang sakit. Ini hadisnya sahih. Afatarahum, apakah tidak memperhatikan engkau kepada sahabat? Ya tawassuluna, yaitu bertawassul siapa para sahabat bi atharihi dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Wala yatawassul, dan tidak tawassul siapa para sahabat bihi dengan Nabi Muhammad. Hal yasuh, apakah sah? Apa ia tawassul apabila fatih dengan cabang? Walais, dan tidak sah apa tawassul bil asli dengan asal. Hal yasuh, apakah sah? Ayat tawassuluh, yaitu tawassul apabila asarih dengan barang peninggalan alladzi ma syarafah, yang tidak mulia apa asar, wala azumah, dan tidak agung apa asal itu ada, wala karamah, dan tidak mulia apa asal, illa bisababi sahibihi, kecuali disebabkan yang punya asar, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, maka kemudian berkata qaulun, siapa orang yang tidak sepaham tentang boleh tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad, dan juga tidak sepaham dengan orang yang tawassul dengan Nabi Muhammad, innahu, sungguhnya pekerjaan la yasihu, tidak sah apa itu tawassul bihi dengan Nabi Muhammad. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah,
hada adapun pernyataan ini buhtan adalah kebohongan azimun yang besar. Jadi di sini menyatakan afatarahum yatawassaluna bi asadihi wa yatawassaluna bihi. Apakah engkau akan berpendapat, apakah engkau kamu memperhatikan bahwa para sahabat itu tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad, lalu dia tidak tawassul dengan Nabi Muhammad? Masuk akal enggak katanya? Apa kamu berpikir sahabat tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan Nabi Muhammad? Masuk akal enggak? Jawabannya tidak masuk akal. Apakah mungkin orang tawassul dengan rambut Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan Nabi Muhammad? Apakah mungkin orang tawassul dengan baju jubahnya Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan Nabi Muhammad? Apakah mungkin sahabat tawassul dengan bekas tempat minumnya Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan Nabi Muhammad? Tidak mungkin terjadi. Hal yasiu ayyatawassala bil fad'i wa yatawassalu bil asli. Apa mungkin dia tawassul dengan cabang, artinya dengan baju, tapi tidak tawassul dengan yang punya baju? Apa mungkin tawassul dengan barang bekas minum, tapi tidak bertawassul dengan yang minum? Itu tidak akan masuk akal. Apa mungkin tawassul dengan cabangnya, yakni bajunya, tapi tidak tawassul dengan pemilik baju? Masuk akal enggak? Tidak mungkin masuk akal. Hal yaswi tawassala bil athari alladhi masra wa la azma wa karama illa bi sahibihi Muhammad sallallahu. Apakah mungkin, apakah sah tawassul dengan bekas barang peninggalan Nabi Muhammad, di mana barang peninggalan itu tidak mulia tanpa kemuliaan yang punya bekas itu? Dan tidak agung barang yang di peninggalan itu kecuali agungnya yang mempunyai barang peninggalan itu. Coba, apa bajunya sampean bedanya dengan bajunya Nabi Muhammad? Beda, bedanya siapa? Karena itu baju sampean sama-sama kain, tapi yang punya ini sampean, yang punya satunya siapa? Nabi Muhammad. Yang mulia siapa kira-kira? Bajunya apa orangnya? Orangnya. Jadi baju jadi mulia karena orangnya mulia. Nah, jadi masuk akal enggak tawassul dengan jubahnya Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan Muhammad? Mungkinkah sahabat tawassul dengan cincinnya Nabi Muhammad tapi tidak tawassul dengan yang punya cincin yaitu Nabi Muhammad? Itu tidak mungkin. Kemudian apa yang terjadi? Kalau umpamanya ayang berkata, orang yang bilang summa yaqulu qailun innal isu tawassulu bihi. Lalu dia akan menjawab, oh tidak sah tawassul dengan Nabi Muhammad. Yang boleh tawassul dengan bajunya Nabi Muhammad. Tidak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad. Yang boleh tawassul dengan cincin Nabi Muhammad. Tidak boleh tawassul dengan kecuali tawassul dengan barang, dengan tempat minumnya Nabi Muhammad. Lalu berkata begitu, apa katanya? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini kebohongan besar. Kebohongan besar. Mana mungkin tawassul dengan baju tapi tidak tawassul dengan pemilik baju? Mana mungkin tawassul itu dengan rambut tapi tidak tawassul dengan pemilik rambut? Itu tidak masuk akal. Karena rambut itu menjadi mulia karena mulianya pemiliknya. Maka baju itu menjadi mulia karena mulianya pemiliknya. Coba sampean, anak sampean punya baju, ini tak selata kaki. Coba bajunya presiden, tak bengan tak selata kaki. Kenapa? Karena yang punya presiden. Nah, coba sampean punya sarung, siapa kaki? Coba sarungnya Rais Suriah PBNU, tak bengal. Kenapa? Karena pemiliknya mulia. Maka barang peninggalan itu menjadi mulia karena mulianya pemiliknya. Maka enggak masuk akal tawassul dengan baju tapi tidak tawassul dengan pemilik baju. Maka tanya, lalu orang berkata enggak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad. Apa kata Syekh Muhammad? Sahada subhanaka hadza buhtan azim. Maha suci Allah, ini kebohongan besar. Wa nususu, adapun beberapa nas al-wadatu yang terdapat fi hadzal babi, dalam bab ini tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad,
Kasiratun itu banyak, jiddan sekali, banyak sekali maksudnya. Naktasiru ngambil ringkas kami ala ashariha atas paling masyhurnya nusus al-wardu fi hadal bab huwa tawassul huwa tabarruk huwa tawassul ala ashariha paling masyhurnya nusus al-waridah. Bahada maka adapun ini tabarruk amir mukminin, yaitu Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Ia harus sangat memperhatikan kul harsi dengan sungguh-sungguh memperhatikan ala ayutfana supaya dikuburkan siapa Umar bin Khattab biqurbi Rasulillah dengan dekat kuburan Rasulullah. Lama hadrat setelah hampir dekat, setelah hadirhu kepada Umar al-wafatu apa kematian, fayab asu maka mengutus siapa Umar waladahu pada anaknya Abdullah bin Umar, namanya Abdullah bin Umar, liyasta'dzinah supaya minta izin siapa Abdullah Sayyidatuna Aisyah pada Aisyah fi dzalika dalam agar Umar bin Khattab dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Wa idan pada waktu itu bisayyidatih dengan Sayyidah Aisyah tu'linu menjelaskan siapa Siti Aisyah anha sungguh Siti Aisyah kanat ada Siti Aisyah turidu berkehendak seperti hadal makan tempat ini linapsiha untuk diri Siti Aisyah. Fatakulu maka berkata siapa Siti Aisyah kuntu ada saya uriduhu berkendahu kepada tempat dekat Nabi Muhammad dinafsi untuk diriku wala usirannahu maka sungguh mendahulukan hu kepada tempat dekat Nabi Muhammad ala nafsi atas diriku fayadhabu maka pergi siapa Abdullah wa yubashiruhu dan berikan kabar gembira siapa Abdullah abahu pada ayahnya Abdullah yaitu Umar bin Khattab bihadihil bisyarati dengan kabar gembira al-azimati yang agung. Wa idan pada waktu itu bi Umar yaqulu berkata Umar alhamdulillah segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Maka tidak ada syai'un apa suatu aham lebih penting ilayya padaku min zalikah daripada dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Wandur dan bacalah, perhatikanlah tafsir al-Qirtsati rinciannya cerita fil Bukhari dalam kitab Bukhari. Fama maka tidak ada makna hadza mana ini makna hadal haris makna ini memperhatikan min Umar dari Umar wa min Aisyah. Fama makna maka apa arti hadal harasi perhatian ini min Umar di Umar wa min Aisyah. Walimadan karena apa? Karena ada adzabnu apa dikuburkan Umar bilkur bi Rasulullah sallam di Rasulullah ahammu lebih penting ahammu syai'an lebih penting wa ahabu syai'an lebih disenangi sesuatu dari apa yang paling satu inginkan ila Umar pada Umar laisa lidzalika laisa tidak ada lidzalika yaitu pada dikuburkan dekat Nabi Muhammad tafsirun apa tafsir illa tawassul
bima ila tawassul Nabi bin Nabi Muhammad ba'da wafati, setelah wafatnya Nabi Muhammad, bitabarrukih dengan tabarruk bil qurbih, dekat minhu dari Nabi. Jadi di sini jelaskan tanya wa nususul wardu fi hadzal wajh katsiratun jiddan naqtasiru ala asyhariha. Katanya keterangan-keterangan riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang sahabat tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad itu banyak. Cuman katanya Said Muhammad, saya hanya mengambil ringkas, mengambil cukup tentang riwayat-riwayat yang sangat masyhur, dan riwayat itu berdasarkan sanad yang sahih. Yang pertama, fahada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yahrusu kullal haris alla yutfada bi qurbi Rasulullah sallam. Ini yang pertama, yaitu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sangat memperhatikan, sangat punya keinginan supaya dikuburkan dekat kuburan Nabi Muhammad. Jadi Umar itu sangat ingin sekali, sangat senang sekali dikuburkan dekat kuburan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Kata lama hadatul wafatu yab'asu waladahu Abdullah liyasta'dana sayyidata Aisyah fi dzalika wa idan bi sayyidat Aisyah radhiyallahu anha kanat turidu hadzal makan li nafsiha fataqulu kuntu uriduhu li nafsi wa la usirannahu ala nafsi fayadhhabu Abdullah wa yubashshiru abahu bi hadzal bisyaratil azimati wa idza bi Umar yaqul alhamdulillah ma kana syai'un ahammu ilayya min dzalik. Ketika Umar bin Khattab itu menjelang ajalnya tiba, menyuruh anaknya namanya Abdullah bin Umar, lalu menyuruh menemui Aisyah radhiyallahu anha supaya Siti Aisyah memberi izin ketika nanti Umar bin Khattab itu meninggal, supaya diberi izin dikuburkan dekat kuburan Nabi Muhammad. Kenapa Umar itu menyuruh anaknya minta izin pada Aisyah? Kenapa tidak minta izin kepada Hafsah? Kenapa tidak izin kepada istri Nabi yang lain? Karena Rasulullah itu dikuburkan di rumahnya Siti Aisyah. Berarti yang punya hak siapa? Siti Aisyah. Nah, apa yang terjadi ketika Abdullah sampai di rumah Siti Aisyah dan menuju Siti Aisyah dan menyampaikan tentang amanah di mana ayahnya Umar bin Khattab yang pada waktu sebagai khalifah Amirul Mukminin minta izin supaya nanti ketika dia meninggal diperbolehkan dikuburkan dekat Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Siti Aisyah? Sebenarnya tempat itu ingin untuk ditempati oleh saya ketika mati, tapi saya mendahulukan Umar bin Khattab daripada saya. Lalu keterangan ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu punya keinginan juga ngambil barokah dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Tapi saking cintanya kepada sahabatnya Nabi Muhammad, ya ini sangat cintanya kepada sahabat suaminya, ya ini sahabat Rasulullah, maka Siti Aisyah itu lebih mendahulukan Umar bin Khattab untuk dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Lalu setelah memberi izin, lalu Abdullah bin Umar segera pulang menemui ayahnya dan memberikan kabar bahwa Siti Aisyah memberikan izin supaya Nabi Muhammad itu nanti dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Apa reaksi, apa respon, apa sikap Umar bin Khattab ketika tahu oleh Siti Aisyah diberi izin untuk dikuburkan dekat Nabi Muhammad SAW? Lalu bisa dilihat bagaimana reaksinya. Perkataan Umar bin Khattab, wa idzan bi Umar yaqul alhamdulillah ma kana syai'un ahammu ilayya min dzalik.
Kata Umar bin Khattab, tidak ada sesuatu yang paling penting bagi saya. Detik-detik meninggal dunia ini, detik-detik tiba ajalnya ini, kecuali apa? Dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Jadi dia sangat perhatian. Yang paling dia harapkan itu satu. Detik-detik terakhir dia mau meninggal, supaya dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Nah, katanya Syed Al-Maliki, wandur tafsil al-qissati fil Bukhari. Nah, kalau ingin tahu lebih luas, persilahkan dibaca dalam kitab Sahih Bukhari. Fama makna hadal haras min Umar wa min Aisyah. Kalau kita tanya, kenapa Umar bin Khattab dan Umar dan Siti Aisyah memperhatikan sangat keinginan dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Kemudian walimada kanat dafnu bi qurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umar. Kenapa Umar itu sangat punya keinginan, sangat senang dikuburkan dekat kuburan Nabi Muhammad. Laisa lidzalika sun illa tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi tabarruk bil qurbi minhu. Maka itu tidak ada tafsiran lain kecuali Umar bin Khattab tawassul dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, dengan tabarruk ngambil barakah dekat Nabi Muhammad. Jadi Umar bin Khattab tuh mungkin saya nggak tahu, mungkin Umar bin Khattab berpikir kalau dia dikuburkan dekat Nabi Muhammad berarti keselamatan lebih dekat, karena Nabi Muhammad adalah apa? Hamba Allah yang paling Allah cintai. Kalau dekat dengan hamba Allah yang dekat, ya berarti dia dekat dengan orang yang cintai akan selamat. Mesti pikiran Umar bin Khattab begitu, pikiran saya lah kira-kira begitu, benar atau nggak tahu. Ya jelas Umar bin Khattab pikir, nah kalau dia tuh diam di kuburan dekat kuburan Nabi Muhammad, maka berarti dekat dengan orang yang dicintai Allah. Kalau yang dicintai Allah itu selamat, berarti dirinya selamat. Kalau Nabi Muhammad selamat dari api neraka, selamat dari api neraka. Syukur-syukur nanti di surga bersama Rasulullah, karena salah satu sahabat termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Umar bin Khattab. Apa katanya di sini? Jadi Umar bin Khattab ini hakikatnya adalah tawassul dengan Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi Muhammad dengan mengambil barakah itu dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Jadi hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bisa dicek kesahihan di sini. Berarti Umar bin Khattab ini tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Dia ingin dikuburkan dekat Nabi Muhammad dengan cara minta izin pada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah itu ternyata memberi izin, dan Umar bin Khattab itu bilang bahwa tidak ada sesuatu yang paling dia inginkan, yang paling dia ingat dalam hidupnya kecuali dia dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Wahada pun ini Ummu Sulaim takta'u memotong famal kurbati, yaitu mulutnya kurbah, yakni bagian apa ya, mukanya kurbah itu, allati syaribah yang meminum minha dari kurbah Rasulullah SAW. Yaqulu berkata Anas, siapa sahabat Anas, bahwa indana, maka itu adalah di sisi kita. Jadi juga ada hadis yang sahih, Ummu Sulaim itu mempunyai kurbah, yaitu tempatnya air, di mana dulu pernah Rasul itu minum dari tempat air. Lalu apa yang terjadi oleh Ummu Sulaim itu, tempat minum itu di mana di situ disentuh bibir Rasulullah itu dipotong, disimpan, dan itu direndam ke dalam air. Kemudian airnya diberikan kepada orang sakit dan ternyata sembuh. Nah, coba tawassul. Itu tawassulnya Ummu Sulaim. Wa haula'i sahabati, dan adapun itu sahabat yatasabakuna, berlomba-lomba sahabat li ahdi sya'ratin, untuk mengambil rambut wahid yang satu,
min sya'ri Rasulullah sallam, dari rambut Rasulullah sallam, lama halaqahu, ketika mencukur nabihu kepada rambutnya. Ini apa? Wa hulai syabi tasabaqunal akhdah, saya tasabaqun li ahdi sya'ratin wahdatin min sya'ri ra'sihi lama halaqahu. Di mana sahabat itu berlomba-lomba ngambil rambut satu ketika Rasulullah itu apa? Mencukur rambut. Dia bukan mencukur sendiri, tukang cukur ya. Jadi kalau sampean cukur itu, wah, ngambil barokah, apa ada yang mengambil rambutnya? Nggak ada yang mensambian. Nabi rebuan sahabat seterong ngambil rambutnya. Apa? Juga ngambil barokah. Sampai sekarang kan ada rambut Nabi ya. Kamu coba ngelihat itu di YouTube. Ketik rambut Nabi Muhammad. Lihat itu. Wah, sekarang itu ada di museum Turki. Wahadihi, adapun ismi Asma binti Abi Bakrin, yaitu Asma binti Abi Bakrin. Siapa Asma itu? Adalah adik daripada Siti Aisyah. Siapa Asma itu? Asma adalah orang yang membawa makanan dan bawa kabar gembira, membawa kabar dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika Nabi Muhammad hijrah, dan dia itu tinggal di mana? Di gua apa? Gua Sur, bukan gua Hira, gua Sur. Dan Nabi Muhammad kamu hijrah kan tidak langsung apa? Ke Madinah, tapi masih bersembunyi di mana? Di gua Sur selama 3 hari. Nah, apa yang terjadi? Yang mengantarkan makanan selama 3 hari siapa? Asma binti Abi Bakri. Dan selama 3 hari itu yang memberikan kabar berita tentang perilaku Quraisy maka pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Asma Bakri itu tahtafidu, memelihara, menjaga, menyimpan siapa? Asma bijubbat Rasulullah, dengan jubah Rasulullah. Wa taqulu, dia juga katanya apa? Wah, dia Asma Bakri. Wa naqulu ma ana fanahnu yaqulu, berkata siapa Asma? Fanahnu, maka pun kita nausiluha, mencuci kita kepada jubah Rasulullah, lil mardah, untuk orang-orang sakit, nastasfi, mengharapkan sembuh, biha, dengan tawasul dengan baju. Apa tangkada? Wa hadi Asma bint Abi Bakrin tahtafidu bi jubbati Rasulillah wa taqulu wa nahnu naghsiluha lil marda nastasfi biha. Katanya Asma bint Abi Bakrin itu, dia itu menyimpan baju Rasulullah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Baju itu dicuci, kemudian bajunya itu airnya diberikan kepada orang yang sakit dengan harapan mereka sembuh dari penyakitnya. Ternyata betul-betul sembuh. Ini dilakukan oleh Asma binti Abi Bakri. Wah, coba bayangkan kalau misalnya itu Khair itu punya baju itu, keramat, antri orang yang datang ya. Iya Pak, iya. Coba direndam, kapingnya bergelas atau ngebotol air mineral, minta diisi airnya ya. Keramat. Tak kena ngaji nukuin jubat tau ya. Kalau bisa pun. Ini Asma binti Abi Bakrin. Jadi adiknya Siti Aisyah punya jubah Rasulullah. Maka jubah itu direndam ke dalam air, dan airnya diberikan kepada orang sakit supaya disembuhkan dengan tabaruk dengan air itu, dan ternyata sembuh benaran. Menanti jubah kayak itu, bangun manal Quran ini tak usah minta sombongan ya. Tinggal orang sakit itu datang sakit, ayo wis sampai minta aing. Tapi masjid dibangun, pondok bangun, antri itu. Ya, bayangkan, tidak tahu jubahnya di mana sekarang itu. Mungkin di museum mungkin. Wahada, adapun ini khatam Rasulillah, cincin Rasulullah. Yahtafidu, menjaga, yuhtafatu, dijaga apa bihi, dengan cincin. Ba'dahu, keliru saya.
yahtafidu, keliru saya, yahtafidu menjaga, memelihara, bihi dengan cincin, ba'dahu setelah wafat Nabi. Siapa? Abu Bakr, ini fa'ilnya. Abu Bakr siapa? Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman. Sumayas kutu kemudian jatuh apa minhu dari cincin fil bi'ri dalam sumur. Jadi apa katanya? Wa hadza khatamu Rasulillah yahtafidu bihi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Sumayas kutu minhu fil bi'ri. Jadi cincin, ya Rasul itu punya cincin. Nah, apa cincin itu yang dipakai kalau ada surat itu pakai stempel itu. Jadi dulu itu stempel nggak kayak sekarang begitu. Jadi ini dari emas atau dari perak atau dari dari tembaga atau dari kuningan, itu sudah tulisan misalnya Manarul Quran. Nah, kemudian kertas itu ada alat kayak plastik itu. Jadi cair dulu. Nah, kemudian setelah lama-lama mengeras. Lah, ini kalau ada kertas letakkan dulu, lalu diginikan dengan cincin. Nah, terbekas itu. Maka disebut namanya, bahasanya itu khotam. Stempel itu bahasanya apa? Khotam. Kalau sekarang kan mangsi diginikan, cret. Ini enggak dulu. Ini ada kayak plastik itu, baru cincinnya kan cair ya. Bukan cair begitu mental, tapi masih lemas itu. Lalu diberikan. Maka kalau begini kan terbekas tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, itu kalau Rasulullah itu ngirim surat itu pakai stempel itu, terutama namanya Amun Nufud tahun ke-8 Amul Bi'sah. Contoh mengirim surat ke Mesir, ngirim ke Romawi, ngirim ke beberapa negara. Nah, ngirim surat, nah suratnya itu pakai stempel cincin Rasulullah. Lah begitu pun stempel ini dipelihara. Zamannya Abu Bakar begitu pun ngirim surat pakai stempel itu. Umar begitu, Utsman begitu. Namun menjelang akhir jabatan Utsman bin Affan, ternyata cincin itu jatuh ke dalam sumur dan dicari nggak ketemu lagi. Mereka coba para sahabat itu, terutama sahabat yang 3 itu, menjaga, memelihara cincin itu apa? Ya tabarruk, ngambil barokah dengan cincin Nabi Muhammad. Wa kullu hadhil hadisi, adapun semua hadis-hadis ini sabidatun terdapat ya riwayat wa sahihatun dan sahih. Kama seperti satu sanadku akan menjelaskan kepada kullu hadihi fi mabhasit tabarruk, dalam pembahasan tabarruk. Walladzi nuridu, walladzi adapun suatu nuridu yang berkehendak aku, anakulah berkata kepada satu, huwa adapun alladzi nuriduhu, annana sungguhnya kita, natasa'al bertanya kita, limada kenapa, hadhil mahafatuh adapun menjaga ini, minhum dari para sahabat radhiyallahu anhum, ala atharin nabi atas beberapa barang peninggalan Nabi Muhammad. Apa katanya? Famul kurbati, yaitu mulut, kurbah, wa sya'ri dan sya'ru rambut, al-araqi keringat, al-jubati jubah, al-khatami cincin, al-musalla musalla. Fama maksudum, apa maksud para sahabat min dzalika dari semua itu? Ahya dzikra, apakah hanya sekedar ingatan, apa sekedar kenangan? Mujarrad dzikra, sekedar kenangan. Amhiyal muhafadzah, amhiyah apakah semua itu al-muhafadzatu, yaitu menjaga, alal asari atas barang penanggalan, atarhiya mengandung sejarah, iwat iha untuk meletakkan asaril taghriyah fil madhafi di dalam museum. Faedah kan apabila ada apa al-muhafadzah
al-asar at-tahriyah, kan apabila ada al-muhafadzatu anhum ala asharin nabi, yaitu menjaga atas dengan Nabi. Mujaratu dzikra itu al-ula yang pertama, yakni mujaratu dzikra. Falimada, kenapa ya tan memperhatikan siapa sahabat biha dengan asar inda doa, ketika berdoa, wa tawajjuhi, dan menghadap Allah kepada Allah. Idza asabahum, apabila menimpahum kepada al-bala, pada bala, awil maratu, atau penyakit. Wa idza, kan apabila ada al-mahafadzah asaniyatah, itu yang kedua, ini sekedar al-mahafadzah al-asari atas liwatiha fil madhab, yakni memperhatikan benar-benar untuk disimpan di museum. Fa'ina hadal madhab, mana museum ini? Wa min aina, dan dari mana ja'athum, datang hum kepada mereka hadil fi kutubkan ini, al-mubtada'atu, yang dibuat-buat. Subhanakah, maha suci ka Allah, hada, adapun ini, buhtanun, adalah kebohongan, azimun, yang agung. Lam yabqa, tidak ada, illa tu, kecuali tabaruk bi asarihi, dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Litawassulih, untuk tawassul biha, dengan asar, ilallah, pada Allah, fi waktu doa. Lianna Allah, sungguhnya Allah, huwa Allah al-mu'ti, zat yang memberi, wahwa, yaitu Allah al-masul, zat yang diminta. Wal kulluh, adapun semuanya, abiduh, itu hamba Allah, wa tahta amri, dan di bawah perintah Allah. La yamliku, tidak memiliki al-kullu syai'an, pada suatu li anfusim, untuk diri mereka, fadlan, apalagi an ghairihim, dari selain mereka, illa bidnillahi, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, wa kullu hadzal hadis sabitatu sahih, wa kullu hadhihi al ahadisi sabitatun wa sahihatun, kama sanadkuruhu fi mabahsi tabarruki. Hadis-hadis ini yang disebutkan tadi itu adalah hadis yang sahih, yang akan kami jelaskan pada pembahasan tentang bab tabarruk. Walladzi nuridu an naqulahu huwa annana nata'asa ahlu limada hadhihi al-muhadha minhum ala asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin katakan di sini, yaitu ingin bertanya, kenapa mereka itu sangat memperhatikan, sangat menjaga terhadap barang-barang peninggalan Nabi Muhammad, yaitu famil kurbati, asy'ari, al-irki, al-jubbati, al-khatami, al-musalla. Ya, ini barang peninggalan berupa mulutnya, kurba, rambut, keringat, jubah, cincin, dan musalla. Fama maksduhu min dzalika, apa tujuan daripada sahabat melakukan itu semua? Ahya dzikra mujatu dzikra, am hiyal muhaddatu ala asari tahiyati liwat iha fil madhab. Apa tujuannya? Sekedar kenangan, atau barang peninggalan untuk ditempatkan di museum. Fa in kanatil ula falimada ya'tahuna biha inda du'ai wa tawajjuh ila Allah idza asahumul bala awil marad. Kalau sekedar itu, ya sekedar kenangan, kenapa mereka itu sangat memperhatikan tawassul dengan semua itu ketika berdoa kepada Allah, ketika mereka ditimpa satu musibah atau penyakit? Artinya sahabat itu banyak tawassul dengan Nabi Muhammad ketika mereka ditimpa musibah. Wa rakat saniyatu fa aina hadzal madhabu wa min aina ja'atuhum hadhihi al-mubtada'atu. Kalau untuk menjaga barang-barang peninggalan sejarah untuk disimpan di perpustakaan, disimpan di museum, lalu mana museumnya? Sekarang di mana? Museum yang dibuat oleh sahabat enggak ada.
Nggak ada. Dan dari mana mereka berpikir pikiran yang bid'ah ini? Apa katanya? Subhanaka hada buhtan azim. Ini adalah kebohongan besar. Artinya bukan sekedar menjadi kenangan, bukan sekedar itu untuk kepentingan sejarah, tapi hakikatnya adalah untuk tabarruk dengan Nabi Muhammad dan untuk tawassul dengan Nabi Muhammad. Lam yabqa tabarruk bi asarihi ditawassuli bihi Allah Subhanahu wa taala fi du'a. Maka tidak ada jawaban dari semua itu kecuali ambil barakah dengan barang peninggalan Nabi Muhammad untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang zat yang memberi, Allah zat yang berhak diminta. Wal kullu abiduhu wa tahta amrihi la yamliku sya'an li anfusihim fata'an ghairihim illa billahi subhanahu wa ta'ala. Maka semua adalah hamba Allah, semuanya tunduk atas perintah Allah dan tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain kecuali atas izin Allah. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa hukumnya boleh tawassul dengan barang peninggalan Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, Umar bin Khattab tawassul dengan dia itu minta dikuburkan dekat Nabi Muhammad. Yang kedua, Ummi Sulaim, dia itu tawassul dengan dia punya kurbah, di mana kalau ada orang sakit dicuci dengan air dan air diminumkan. Begitu juga Asma binti Abi Bakar, dia tawassul dengan jubah Nabi Muhammad. Ketika ada orang sakit, baju itu dicuci dan cuciannya diberikan kepada orang yang sakit dan ternyata sembuh. Dan juga cincin, para sahabat khalifah yang 3 itu tawassul dengan cincin yang 3. Dia sangat menjaga cincin yang 3 itu. Nah, tetapi di sini hanya sekedar lewat pembahasannya, nanti secara rinci akan dibahas ketika membahas tentang bab tabarruk bi asari Nabi, tabarruk dengan berkah Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan, sahabat melakukan ini apa sekedar untuk kenangan, apa untuk kepentingan sejarah? Maka jawabnya tidak. Jawabannya adalah untuk tabarruk, yang hakikatnya adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terkabulkan apa yang diinginkan. Karena Allah zat yang memberi dan Allah lah zat yang hanya Allah zat yang minta. Semuanya adalah hamba Allah dan semuanya tunduk terhadap perintah Allah. Mereka tidak bisa beri manfaat pada dirinya, apalagi pada orang lain kecuali atas izin Allah. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.